Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Siang. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Saya atas nama Muhammad Rifki Azmi. Saya Srian Tarmiti. Saya Reni Teguh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Fase Perkembangan pada Anak Besar. Yang pertama, kami akan menampilkan video animasi yang telah kami buat pada fase perkembangan anak besar. Oke teman-teman, ini video tahap perkembangan anak usia dari umur 6 tahun sampai 12 tahun. Pada masa ini anak memasuki masa belajar di dalam dan di luar sekolah. Anak belajar di sekolah tetapi membuat latihan di rumah yang mendukung hasil belajar di sekolah. Perkembangan anak masih sangat dipengaruhi oleh lingkungan keluarga. Anak-anak pada masa ini juga mempunyai tugas-tugas perkembangan seperti 1. Belajar memperoleh keterampilan fisik untuk melakukan permainan. 2. Belajar bagaimana hidup sehat. 3. Belajar bergaul dengan teman-teman sebayanya. 4. Belajar memainkan peranan sesuai dengan jenis kelaminnya. 5. Belajar keterampilan dasar dalam membaca, menulis, dan berhitung. 6. Membentuk hati nurani, nilai moral, dan nilai sosial. Dalam perkembangan ini anak masih perlu mengembangkan pengetahuan melalui belajar. Anak juga perlu diberi pujian atau penghargaan dalam prestasinya. Namun pengawasan dari guru dan orang tua juga perlu untuk memunculkan sikap dan kebiasaan yang baik. Dalam perkembangan anak terhadap 3 perkembangan dalam masa pertumbuhannya. 1. Fisik, 2. Kognitif, dan 3. Psikologi. 1. Fisik. Pertumbuhan fisik anak pada usia ini cenderung lebih lambat dan konsisten bila dibandingkan dengan masa usia dini. Rata-rata anak usia ini mengalami penambahan berat badan sekitar 2,5 sampai 3,5 kg dan penambahan tinggi badan 5 sampai 7 cm per tahunnya. Tetapi hal ini tidak berarti bahwa pada masa ini tidak terjadi proses pertumbuhan fisik yang berarti. Karena selama masa ini terjadi, akan bertambahnya ukuran sistem rangka dan otot serta ukuran beberapa organ tubuh. Pada saat yang sama, kekuatan otot-otot secara berangsur-angsur bertambah dan gemuk bayi atau baby fat berkurang. Pertambahan kekuatan otot ini adalah karena faktor keturunan dan faktor apa tadi? Karena faktor perbedaan jumlah sel-sel otot, maka pada umumnya untuk anak laki-laki lebih kuat daripada anak perempuan. Dua, kognitif. Seiring dengan masuknya anak ke sekolah dasar, kemampuan kognitif turut mengalami perkembangan yang pesat. Karena dengan masuk sekolah, berarti dunia dan minat anak bertambah luas. Dalam keadaan normal, pikiran anak pada usia ini perkembangan secara berangsur-angsur. Jika pada masa sebelumnya daya pikir anak masih bersifat imajinatif dan egosentris, maka pada masa ini daya pikir anak berkembang ke arah berpikir konkret, rasional, dan objektif. Daya ingatnya menjadi sangat kuat sehingga anak benar-benar berada dalam suatu stadium belajar dan dalam upaya memahami dan memahami alam sekitarnya. Anak tidak lagi terlalu mengandalkan informasi yang bersumber dari panca indera, karena anak mulai mempunyai kemampuan untuk membedakan apa yang tampak oleh mata dengan kenyataan sesungguhnya. 3. Psikologi. Menurut teori Kolbeck adalah
Kolbeck dalam menganalisis perkembangan anak usia 6-12 tahun juga membaginya menjadi dua tahapan. Tahapan pertama, usia 6-10 tahun. Dalam usia ini, ia menilai anak sudah biasa bisa menilai hukuman atau akibat yang diterimanya berdasarkan tingkat hukuman dari kesalahan yang dilakukannya. Sehingga ia sudah bisa mengetahui bahwa berperilaku baik akan mampu membuat jauh atau mendapatkan hukuman. Tahapan kedua, usia 10-12 tahun. Dalam usia ini, menurut Kolbeck, ia sudah bisa berpikir bijaksana. Hal ini ditandai dengan ia berperilaku sesuai dengan aturan moral agar disukai oleh orang dewasa, bukan karena takut dihukum. Sehingga berbuat kebaikan bagi anak usia seperti ini lebih dinilai dari tujuannya. Ia pun menjadi anak yang tahu akan aturan, teman-teman. Itulah beberapa penjelasan mengenai perkembangan anak usia 6-12 tahun. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Oke teman-teman, kita akan berlanjut ke KPT dari fase perkembangan pada anak besar. Kita masuk ke latar belakang. Fase perkembangan anak besar merupakan periode yang krusial dalam kehidupan individu yang ditandai dengan berbagai perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk fisik, kognitif, emosional, dan sosial. Pada masa ini, anak-anak menghadapi berbagai tantangan baru dan mulai mengembangkan identitas mereka sendiri, mempersiapkan diri untuk peran dewasa di masa mendatang. Pengertian tentang pertumbuhan dan perkembangan. Pengertian pertumbuhan. Pertumbuhan mengacu pada perubahan fisik yang terjadi pada tubuh anak seperti peningkatan tinggi badan, berat badan, dan perkembangan organ tubuh seperti otak, lambung, dan otak, tulang, dan otot. Pengertian perkembangan. Perkembangan di sisi lain mencakup pertumbuhan fisik, namun juga melibatkan perubahan dalam aspek lain dari kehidupan anak, termasuk perkembangan kognitif, sosial, emosial, dan bahasa. Kita masuk ke aspek-aspek yang mempengaruhi perkembangan, yaitu ada 3 aspek, yaitu perkembangan kognitif, perkembangan sosial dan emosional, dan perkembangan bahasa. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan. Beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan anak meliputi genetik, nutrisi, lingkungan fisik, stimulasi, pengasuhan, dan interaksi dengan orang lain. Perkembangan fisik pada fase perkembangan anak besar. Ada 7 pembahasan tentang perkembangan fisik pada fase perkembangan anak besar, yaitu fase awal anak besar yang dari usia 6-8 tahun. Yang kedua, masa pertengahan anak besar dari usia 9-11 tahun. Dan yang ketiga, masa pubertas dari usia 12-14 tahun. Yang keempat, ada pematangan fisik dari usia 15-18 tahun. Dan kelima, pertumbuhan tubuh. Keenam, perubahan otak. Dan terakhir, perkembangan identitas. Kemajuan kognitif yang terjadi pada anak besar. Ada 3 fase-fase perkembangan anak besar, yaitu perkembangan pemikiran abstrak, yang kedua peningkatan kemampuan penyelesaian masalah, dan yang ketiga pengembangan pemikiran kritis. Kita masuk ke perubahan emosional yang terjadi pada fase perkembangan anak besar. Dan ini teman-teman juga ada 3 fase perkembangan anak besar, yaitu fluktuasi emosi, yang kedua peningkatan kecenderungan risiko, dan yang ketiga itu ada perubahan dalam hubungan sosial. Interaksi sosial berkembang pada anak besar dan pembentukan identitas sosial. Ini ada 3 periode teman-teman, yaitu periode awal remaja, dan yang kedua itu ada periode remaja akhir, dan yang ketiga itu ada periode remaja tengah. Pengaruh media sosial dan teknologi dalam perkembangan anak besar, yaitu ada identitas sosial dan hubungan interpersonal. Dan terakhir teman-teman, ada kesimpulan dari fase-fase perkembangan anak besar ini, yaitu kesimpulannya dari fase perkembangan anak besar adalah bahwa ini adalah periode penting di mana anak mengalami banyak
perubahan sosial, emosional, dan psikologis yang mempengaruhi pembentukan identitas sosial, peran kelompok, dan hubungan interpersonal mereka. Dalam fase ini, anak besar menjalani pencarian identitas yang kompleks, di mana mereka mencoba untuk memahami siapa mereka dan bagaimana mereka ingin dikenal dalam masyarakat. Mereka juga mulai menyesuaikan diri dengan peran sosial yang lebih kompleks di luar keluarga, seperti di sekolah atau dalam aktivitas ekstrakurikuler. Oke, sekian, terima kasih teman-teman. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oh iya. Ini udah video kan tadi ya? Udah Bu. Kalau di video kan sudah. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Ini semua nanti ditampungnya pertanyaan kalau exam. Apa? Ini jam berapa? Jam 2 kurang. Ya, habisnya lah. Semua. Ya. Perkenalkan, nama saya Jadi Ramacali Papan. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya, bagaimana cara memotivasi anak untuk bergerak aktif dalam olahraga dan aktivitas fisik? Monang lanjut. Perkenalkan, nama saya Monang Indran Panjaitan dari kelompok 1. Dan saya itu bagaimana cara efektif mengajarkan kemandirian dan tanggung jawab kepada anak usia besar. Perkenalkan, nama saya Dapat Janpolis dari kelompok 1 ingin bertanya, apa faktor penghambat pertumbuhan dan perkembangan pada fase anak besar? Terima kasih. Selanjutnya, Woi, 8 ini 8. selanjutnya 8 orang tapi 8. berdiri. Kami 3 orang. Selanjutnya berdiri. Satu orang dulu guysnya. Bagaimana perkembangan motorik kasar dan halus anak usia 6 sampai 12 tahun? Kan, nama saya Freddy Suara dari kelompok 4. Apa yang harus dilakukan orang tua, guru maupun pembimbing dalam membantu anak-anak mengalami proses yang optimal? Kenalkan, nama saya Nadia Terasa. Saya dari kelompok 4 ingin bertanya, bagaimana orang tua dapat mendukung perkembangan emosional anak besar? Saya Frans Christian Damanik dari kelompok 5 ingin bertanya bagaimana dampak penggunaan teknologi dan media sosial bagi anak besar. Terima kasih. Udah siap ya? Perkenalkan, nama saya Arsenal Immanuel Sinambela. Saya dari kelompok 6. Saya ingin bertanya, apa saja yang dapat menyebabkan terjadinya keterlambatan tumbuh kembang pada anak? Nama saya Bimo sendiri, saya dari kelompok 2. Pertanyaan saya, bagaimana perkembangan kognitif anak besar dapat Jadi, Perkenalkan, nama saya Ferdinand Perkenalkan, nama saya Jeffrey Loli dari kelompok 2. Pertanyaan saya yaitu, sebutkan 2 keterampilan motoris yang berkembang pada anak besar dan jelaskan perbedaannya. Perkenalkan, nama saya Erwin Siokang dari kelompok 4 yang bertanya, apa dampak penggunaan teknologi pada anak usia besar? Menurut saya dari kelompok 5 ingin bertanya, bagaimana pendidikan dapat meningkatkan keterampilan motorik dan kognitif anak di usia 6 sampai 12 tahun? Ya. Perkenalkan, nama saya Daniel Girsang dari kelompok 5. saya ingin bertanya, bagaimana cara mengatasi masalah perilaku yang mungkin muncul pada anak besar? Saya akan menjawab pertanyaan dari Jadi. Nah, cara memotivasi anak untuk melakukan olahraga dan aktivitas fisik. Yang pertama, jadikan olahraga sebagai bagian dari rutinitas harian dengan membuat jadwal yang konsisten untuk berolahraga.
Yang kedua, libatkan mereka dalam pemilihan aktivitas fisik yang mereka sukai. Yang ketiga, buatlah permainan atau tantangan yang melibatkan gerakan fisik seperti lomba lari, lompat tali, dan estafet. Yang keempat, berikan pujian dan dorongan kepada anak. Yang kelima, jadi contoh yang baik dengan berolahraga bersama mereka secara teratur. Yang keenam, ajak mereka untuk bergabung dalam kelompok atau klub olahraga lokal untuk meningkatkan motivasi dan rasa kebersamaan. Yang ketujuh, buat pengalaman olahraga menjadi menyenangkan dengan memutar musik favorit mereka. Yang kedelapan, sediakan peralatan olahraga yang sesuai dan aman untuk digunakan. Bagaimana jadi? Saya sudah puas dengan jawaban dari kelompok 3. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Friendly. Apa yang harus dilakukan orang tua, guru maupun pembimbing dalam membantu anak-anak mengalami proses perkembangan yang optimal? Yang dilakukan untuk mendukung perkembangan anak ada yaitu meningkatkan interaksi sosial, mengembangkan keterampilan dasar, menyediakan lingkungan yang mendukung, mengawasi dan mengevaluasi, meningkatkan kesadaran dan komunikasi, mengembangkan keterampilan adaptasi, meningkatkan keselamatan dan kesehatan, mengembangkan keterampilan keuangan, meningkatkan kesadaran dan penghargaan, mengembangkan keterampilan komunikasi. Kepada Brandy, apakah puas dengan jawaban saya? Saya akan menjawab pertanyaan dari Jepin, yaitu sebutkan 2 keterampilan motorik yang berkembang pada anak besar dan jelaskan perbedaannya. Yaitu ada keterampilan motorik halus dan keterampilan motorik kasar. Perbedaannya yaitu adalah bahwa keterampilan motorik halus melibatkan gerakan yang lebih halus dan kecil, sedangkan motorik kasar harus melibatkan gerakan yang kasar dan besar. Bagaimana tanggapan Jepin terhadap? Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Monang. Bagaimana cara efektif mengajarkan kemandirian dan tanggung jawab pada anak usia sekolah? Yang pertama, berikan tanggung jawab yang sesuai dengan usia mereka. Yang kedua, tunjukkan cara melakukan tugas-tugas tersebut dengan memberikan instruksi langkah demi langkah dan supervisi saat pertama kali mereka melakukannya. Yang ketiga, berikan pujian dan penghargaan ketika mereka menyelesaikan tugas dengan baik atau mengambil inisiatif. Yang keempat, dorong mereka untuk membuat keputusan kecil sehari-hari. Yang kelima, biarkan mereka mengalami konsekuensi dari tindakan mereka sendiri. Yang keenam, berikan mereka ruang untuk memecahkan masalah sendiri. Dan yang ketujuh, jelaskan pentingnya kemandirian dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana hal tersebut akan membantu mereka menjadi orang yang lebih mandiri. Bagaimana dengan Mona? Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Nabila. Bagaimana orang tua dapat mendukung perkembangan emosional pada anak besar? Yang pertama, berkomunikasi secara terbuka. Berikan waktu untuk mendengarkan anak Anda dengan penuh perhatian saat mereka ingin berbicara tentang perasaan atau masalah yang mereka hadapi. Yang kedua, ajarkan keterampilan regulasi emosi. Yang ketiga, jadilah contoh yang baik. Tunjukkan kepada anak Anda cara mengelola emosi dengan tenang dan terkendali. Yang keempat, dorong ekspresi diri yang kreatif. Berikan anak Anda berbagai cara untuk mengekspresikan diri mereka. Yang kelima, jaga hubungan yang positif. Yang keenam, berikan dukungan saat mereka mengalami kesulitan. Yang ketujuh, berikan batasan yang jelas. Bagaimana Nabila? Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Frans. Bagaimana dampak penggunaan teknologi dalam perkembangan anak besar? Yang pertama, peningkatan akses ke informasi. Teknologi memungkinkan anak-anak untuk mengakses berbagai informasi dan pengetahuan melalui internet. Yang kedua, pembelajaran yang interaktif. Aplikasi pendidikan dan permainan edukatif di perangkat teknologi dapat membantu anak-anak belajar. Yang ketiga, koneksi sosial. Media sosial dan platform komunikasi online memungkinkan anak-anak untuk tetap terhubung dengan teman-teman mereka. Yang keempat, pengembangan keterampilan teknologi. Penggunaan teknologi membantu anak-anak memperoleh keterampilan teknologi yang penting untuk masa depan mereka. Bagaimana Frans? Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Arsenal. Apa saja yang menyebabkan terjadinya keterhambatan tumbuh kembang pada anak?
Yang pertama itu ada faktor genetik, yang kedua gangguan kesehatan, yang ketiga faktor lingkungan, yang keempat keterlambatan perkembangan prenatal, yang kelima keterlambatan perkembangan pasca lahiran, yang keenam gangguan neurologis atau psikologis, yang ketujuh kekurangan stimulasi, dan yang kedelapan kondisi sosial dan ekonomi. Bagaimana Arsenal dengan jawaban kami? Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Nabila Sabrina Azri. Bagaimana perkembangan motorik kasar dan halus pada anak usia 6-12 tahun? Perkembangan motorik kasar pada anak usia 6-12 tahun. Anak-anak pada usia ini biasanya memiliki koordinasi yang lebih baik dalam aktivitas fisik seperti berlari, melompat, dan melangkah. Selanjutnya pada usia 8-9 tahun. Pada usia ini anak-anak semakin mahir dalam olahraga dan aktivitas fisik yang lebih kompleks. Selanjutnya usia 10-12 tahun. Pada tahap ini anak-anak semakin terampil dalam olahraga dan aktivitas fisik yang melibatkan keterampilan motorik kasar yang kompleks. Perkembangan motorik halus usia 6-7 tahun. Pada usia ini anak-anak semakin terampil dalam menggunakan alat tulis seperti pensil atau pensil warna dengan lebih presisi. Usia 8-9 tahun. Pada tahap ini kemampuan anak-anak dalam halus. Baik, jawaban saya terima. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Dava. Apa faktor penghambat pertumbuhan dan perkembangan pada anak besar? Adapun faktor penghambatnya yaitu gizi buruk atau kurangnya aktivitas fisik, lingkungan yang tidak mendukung, gangguan kesehatan mental, kurangnya dukungan sosial. Pada Dava, apakah puas dengan jawaban kami? Oke, saya puas dengan jawaban puas. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Trianda. Bagaimana pendidikan dapat meningkatkan keterampilan motorik dan kognitif pada anak besar? Pendidikan yang baik dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan keterampilan motorik dan kognitif pada anak-anak. Ini melibatkan pengembangan kurikulum yang menekankan pada aktivitas fisik dan kreatif, serta pelatihan kognitif yang melibatkan pemecahan masalah, pemikiran kritis, dan pembelajaran berbasis proyek. Selain itu, penggunaan teknologi pendidikan yang tepat juga dapat membantu memperkaya pengalaman belajar anak-anak. Bagaimana Trianda? Saya menerima jawaban Anda. Udah kocok sih. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Daniel. Bagaimana cara mengatasi masalah perilaku yang mungkin muncul pada anak besar? Yang pertama, komunikasi terbuka. Yang kedua, menetapkan batasan yang jelas. Yang ketiga, memberikan penguatan positif. Yang keempat, menunjukkan perilaku yang diinginkan. Yang kelima, mencari bantuan profesional jika diperlukan. Bagaimana Daniel? Baik, saya puas dengan jawabannya. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Yunus. Bagaimana perkembangan kognitif anak besar dapat diidentifikasi? Perkembangan kognitif anak besar dapat diidentifikasi. Yang pertama, perkembangan pemikiran remaja awal. Kemajuan kognitif selama fase ini, remaja mulai mampu berpikir secara abstrak dan logis. Mereka dapat mempertimbangkan gagasan-gagasan yang kompleks dan memahami konsep seperti cinta, keadilan, dan moralitas. Yang kedua, peningkatan kemampuan penyelesaian masalah remaja awal dan remaja tua. Kemajuan kognitif selama masa ini, remaja mengembangkan kemampuan menyelesaikan masalah dengan baik, baik secara individu maupun dalam konteks sosial. Yang ketiga yaitu pengembangan pemikiran kritis pada remaja tengah dan akhir. Kemajuan kognitif remaja mulai mengembangkan kemampuan untuk mengevaluasi informasi secara kritis, mempertanyakan asumsi dan menyelidiki argumen. Pada Yunus apakah puas dan jawaban tadi? Baik, saya puas dengan jawaban kelompok 3. Kepada teman-teman semua, sekian presentasi dari kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Saya akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.